Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, baik jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, Batu Jajar, Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan orang munafik, yaitu pada ayat ke-204 di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzasyaitonir rajim, wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia, maksudnya orang munafik di sini, ada yang mengagumkan ucapannya terhadapmu dalam urusan kehidupan dunia, dan dia mempersaksikan kepada Allah ya apa yang ada di dalam hatinya, maksudnya bahwa ya hatinya itu membenarkan ucapannya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah orang yang paling keras penentangannya. Dalam ayat ini makna bahwa mereka mempersaksikan atas Allah, atas apa-apa yang ada di hati mereka, memiliki makna yang lain. Kalau tadi makna yang pertama, mereka mempersaksikan, ingin mengatakan bahwa hati mereka itu sama dengan ucapan mereka. Makna yang kedua, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi bahwa apa yang ada dalam hati mereka itu justru adalah kedustaan. Ya, ini semakna dengan ayat pertama dari surah Al-Munafiqun. Wa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika telah datang kepada Muhammad orang-orang munafik, lalu dia berkata, sesungguhnya kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Padahal Allah mempersaksikan langsung bahwa engkau Muhammad memang Rasulnya. Adapun orang munafik itu berdusta. Artinya lisan mereka mengucapkan Muhammad adalah Rasulullah, padahal hati mereka mendustakan. Ya, artinya Allah bersaksi, dan Allah bersaksi bahwa engkau adalah Rasulnya, dan bersaksi bahwa orang munafik itu berdusta. Maka mana yang kedua dari ayat ini bahwa Allah menyaksikan kedustaan mereka, ya, bahwa hatinya berdusta. Mana yang pertama, mereka mengatakan bahwa hatinya sama dengan ucapannya. Ya, padahal hakikatnya ya Allah tahu hati mereka itu mendustakan ucapannya. Mereka itu dalam ucapan mereka ada yang membuatmu kagum Muhammad, dan di sini untuk Nabi Muhammad dan juga untuk orang-orang yang merupakan ya pengikut beliau dari kalangan mukminin. Ya, kita termasuk di dalamnya. Ada ucapan-ucapan orang munafik itu yang
berkenaan dengan urusan-urusan dunia mengagumkan ya kaum mukminin. Ya, mengagumkan kaum mukminin. Ya. Padahal hakikatnya mereka itu adalah orang yang berdusta dengan ucapan mereka. Ya. Menggambarkan seolah-olah ucapan mereka baik. Ya. Mereka menjelaskan tentang perkara-perkara ya, seolah mereka adalah orang-orang yang cinta agama. Ya. Padahal hakikatnya mereka menyimpan kebencian di dalam hati-hati mereka. Makanya kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan ayatul munafiq salasun. Ya, tanda ciri orang munafik itu ada 3. Ya, di antaranya idza hadasa kadziba. Kalau dia berbicara dia berdusta. Ya, 2 tanda yang lain, kalau dia berjanji wa idza wa'ada ya akhlafa. Ya, kalau berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, ketika dia diberikan amanah dia khianat, ya. Seperti itu. Nah, salah satu dari tanda munafik itu adalah ucapannya dusta. Ucapannya dusta. Ya, menyampaikan kepada manusia bahwa mereka itu orang yang cinta Islam, membela agama, membela Islam, padahal hati mereka tidak menyukai Islam. Ya. Maka sebagian mengatakan bahwa kemunafikan ini adalah menimpa orang-orang kafir. Tapi para ulama juga mengatakan di kalangan orang Islam juga bisa memiliki sifat-sifat munafik seperti ini. Ya, ucapannya ya menggambarkan dia membela Islam, pada hakikatnya dia tidak menyukai Islam. Ya, lebih kita mengatakan seperti istilah Islam KTP begitu. Ya. Dan ucapan-ucapan mereka itu ada yang mengagumkan Muhammad. Mereka pandai dalam bertutur kata, pandai merangkai kata, membuat retorika, dan orang-orang mengagumi ucapannya soal dia membela agama Islam. Padahal hatinya ya tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Maka faedah dari ayat ini yang pertama bahwasanya annahu la yanbaghi lil insani an yaghtarra bi dhawahil ahwal. Bahwasanya seseorang itu hendaklah dia jangan mudah tertipu dengan penampilan yang terlihat, keadaan yang tampak display. Ya. Karena orang munafik juga demikian, membungkus kekafirannya dengan apa? Dengan keislaman. Ya, baik ucapan maupun perbuatannya menggambar ke seolah-olah dia Islam, padahal hatinya ya kufur, ya tidak menyukai Islam. Seperti itu. Walaupun begitu, kita sebagai muslim, ya, sebagai mukmin tidak diberikan beban untuk mencari tahu apa yang tersembunyi pada hakikat ya hati seseorang. Kita hanya menghukumi zahir yang dia ucapkan dan yang dia lakukan. Kalau yang dia ucapkan membela Islam, yang dia lakukan kelihatan Islam, ya kita hukumi dia muslim. Ya. Tetapi Allah tahu siapa yang betul jujur dengan keislamannya dan siapa yang dusta. Adapun kita sebagai orang yang tidak tahu tentang bagaimana hakikatnya, kita hukumi dia dengan apa yang kita lihat. Faedah yang lain dari ayat itu bahwasanya anna hadza sinfa minan nasi, bahwa jenis golongan manusia yang seperti ini, maksudnya orang munafik seperti ini, yushidullah ala ma fi qalbi imma mimma adharahu wa imma ma abtanahu azba ma sabaq. Ya. Mereka ini mempersaksikan mempersaksikan kepada Allah apa yang ya tersimpan dalam hatinya. Ya. Imma dia persaksikan dalam hatinya bahwa saya itu ya mencintai Islam,
Imma dengan ucapannya atau penampilannya bahwa dia cinta Islam. Padahal ya dia berdusta. Padahal orang ini Allah tutup dengan wa huwa aladul khisam. Hakikatnya dia ini adalah orang yang paling keras penentangannya tentang agama. Ya, paling keras penentangan tentang nilai-nilai agama yang ada dalam agama Islam. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan padahal dia itu orang yang paling keras penentangannya ya. Maka berisi isyarat tentang apa? Tentang membangkang. Ya. Yang ditampilkan dalam bentuk jidal, berbantah-bantahan. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqradur rijali ilallah al-aladul khasmi." Seseorang yang paling dimurkai oleh Allah adalah seseorang yang paling keras dalam berjidal, dalam berdebat. Ya, maksudnya apa? Berdebat keras ya hanya untuk membela apa? Membela kebatilan dirinya, penyimpangan yang ada padanya. Ya, tentu berbeda mereka yang berdebat itu dan mereka untuk apa? Memenangkan yang hak. Ya, maka seseorang yang sengaja berdebat untuk membela kebatilan, ya, maka hurima barakatul ilmi, ya, maka terhalang dari dirinya mendapatkan barokah ilmu. Siapapun yang dia terus mempertahankan dengan keras padahal dia salah, maka akan dicabut kebarokan ilmunya. Ya. Ya, ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Ya, akan tetapi manusia itu melihat sendiri apa yang ada pada jiwanya. Walaupun dia membela habis-habisan bahwa dia tidak seperti itu, tapi jiwanya mempersaksikan, ya, jiwanya mendustakan apa yang dia bela. Ya. Maka orang yang kemudian terus ngotot, ya, berdebat, membantah dalam rangka untuk membela kebatilan pada dirinya, maka akan terhalang dari dirinya kebarokan ilmu. Ya, li'anna ghaliba man utiyal jadal yuridu bidzalika nusrata qawlihi faqat. Maka umumnya, dikarenakan umumnya orang-orang yang dikondisikan bahwa dia orangnya suka membantah, suka berdebat, dia hanya ingin, ya, membela pendapatnya semata, bukan ingin membela kebenaran. Oleh karena itu orang yang seperti ini akan terhalang dari dirinya mendapatkan kebarokan ilmu. Udah tahu salah, ngeyel, bahkan balik menyerang. Ya, orang yang menyampaikan kebenaran, ya, terus dia membantahnya dan seterusnya, maka akan tercabut dari dirinya kebarokan ilmu. Adapun sebaliknya, annaman aradal haqqa fa al haqqa sahlun qaribun la yahtaju ila al mujadalat kabirah. Adapun ya orang yang menginginkan kebenaran, dia enggak perlu sampai debat, karena kebenaran itu apa? Kebenaran itu mudah, ya, dan dia tidak sulit, tidak jauh, dekat, sehingga tidak membutuhkan adanya apa? Debat-debat yang, ya, berlebih-lebihan, simple, ya. Karena kebenaran itu bukan perkara yang susah. Ya, tinggal kembali apakah seseorang itu mau tunduk atau tidak. Oleh karena itu walidzalika tajidu ahlal bid'ah alladzina yakhasamuna fi bid'ahim, ya, ulum naqisatul barakati la khaira fiha. Oleh karena itu Anda akan dapati bahwa ahlul bid'ah, orang-orang yang banyak melakukan kebidahan-kebidahan, ya, mereka terus membela kebidahan mereka, rata-rata ilmu mereka itu,
sedikit barokahnya. Ya, akan hilang kebaikan ya pada ilmunya sama sekali. Engkau dapati mereka itu senang berdebat. Ya, dan tidak pernah ada ujung. Dan tidak ingin mencari kebenaran. Ya, li'annahum lam yaqsudu illa ayyansuru ma hum alaihi, karena bagi mereka bagaimana ya tujuannya hanya satu, bagaimana memenangkan ya apa yang ada pada diri mereka, apa yang ada pada ya pada dirinya saja, bukan ingin cari yang hak. Pokoknya apa yang ada pada dirinya harus bela mati-matian. Hanya itu tujuannya, tidak yang lain. Beda dengan seseorang yang ingin mencari kebenaran, karena kebenaran itu mudah bagi dia untuk menerima. Ya, dia tahu bahwa apa yang dia pahami atau yang dia miliki adalah batil, datang kebenaran dan kebenaran tampak mudah, insya Allah dia tidak akan terlalu ngeyel, kalau bahasa kita. Nggak akan ngeyel. Ya, memang saya yang salah kok, mau diapain? Ya, maka kembali kepada kebersihan pada diri seseorang. Bila hatinya bersih, dia hanya ingin mengikuti yang benar, maka mudah baginya untuk apa? Rujuk dan tunduk kepada kebenaran. Dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun. Maka berbeda dengan seseorang yang hanya ingin pendapatnya saja yang diikuti, pandangannya saja yang dianggap benar, maka bagi dia bukan soal benar salah, tapi bagaimana bisa menang dalam apa? Dalam debat saja. Maka orang seperti ini la yuwafaq wala yajidu barakatul ilmi, maka orang ini tidak akan diberikan taufik dan tidak akan mendapatkan barokah ilmu. Ya, akan tapi barang siapa seseorang berdiskusi bahkan sampai berdebat untuk mencari ilmu, jadi kita sebut namanya sampai debat saja untuk mencari ilmu, ya, dan untuk menegakkan al-haq dan menggugurkan kebatilan, maka ini justru diperintahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu." Ya, serulah kepada jalan Rabbmu dengan penuh hikmah dan mau'izatil hasanah, ya, memberikan bimbingan yang baik, dan debatilah mereka dengan cara yang paling baik. Ya, jadi Allah pun menyatakan ketika berdebat pun harus dilakukan dengan cara yang paling baik. Ya, tentu dengan ya penguasaan materi yang lengkap, penyampaian retorika yang tersistematis, ya, pemilihan kata-kata yang bagus, yang sopan, yang elegan dan seterusnya. Ya, sehingga ya tampaklah citra seorang mukmin yang mendebat kebatilan itu ya sebagai sosok yang apa? Yang matang, sosok yang mapan, ya, yang menggambarkan kekokohan iman. Ya. Di antara faedah ayat tersebut adalah isbatu ilmillah azza wa jalla bima fis sudur, menetapkan bahwa ilmu Allah azza wa jalla itu meliputi apa yang tersimpan di dalam dada-dada. Karena Allah mengetahui dalam hal ini hatinya orang munafik. Ya, orang munafik mengatakan bahwasanya ucapan dia membela Islam dan dia juga mengatakan hatinya juga membenarkannya, maka Allah membantah mereka. Allah tahu hakikat hati mereka, bahwa hati mereka itu pada hakikatnya adalah hati yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang membenci Islam dan nilai-nilainya. Lanjut kepada ayat berikutnya. Allah masih menceritakan tentang keadaan karakter orang munafik ini. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan tatkala mereka berpaling, jadi kalau ketemu orang mukmin itu mereka mengatakan kami ini orang iman, kami ini mencintai Islam, dan hati kami juga memprestasikan demikian, pada dusta. Nah, ketika mereka berpaling dari orang mukmin, sa'a fil ardi, maka mereka akan bergerak di atas muka bumi ini, ya, kemudian membuat kerusakan di atas muka bumi ini dan merusakkan tanaman-tanaman dan tumbuhan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan.
Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang dilakukan oleh si munafik atau orang-orang munafik ini ketika mereka berlalu dari apa? Dari orang mukmin, ya, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi, merusakkan tanaman-tanaman tumbuhan. Apakah kemudian mereka sengaja, ya, membawa alat-alat untuk merusakkan tanaman tumbuhan? Maka tafsirnya kata para ulama tidak. Ya. Mungkin juga bisa ke situ, tetapi kalau dia tafsirnya adalah bahwasanya perbuatan kemunafikan ini ada perbuatan kemaksiatan. Bahkan termasuk kemaksiatan besar pada hakikatnya bila munafiknya munafik i'tiqadi. Maka kemaksiatan ini, ya, akan membuat Allah Subhanahu wa taala menahan hujannya sehingga akhirnya rusaklah apa? Tanaman dan tumbuhan karena tidak terguyuri air hujan yang dapat menyuburkan mereka, menyuburkan tanaman dan tumbuhan tersebut. Inilah makna ketika orang munafik itu berpaling dari orang mukmin, mereka membuat kerusakan di muka bumi, merusakkan tanaman tumbuhan. Maksudnya adalah kemaksiatan yang mereka lakukan membuat Allah menahan air hujannya, yang itu hanya membinasakan apa? Tanaman dan tumbuhan akibat kekeringan. Itulah akibat maksiat. Ya, itulah akibat maksiat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menekankan hal ini dalam surah Ar-Rum 41. Ya, dhaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampaklah kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan, ya, manusia, maksudnya akibat maksiat mereka. Allah ratakan kerusakan itu agar, ya, Allah ingin, ya, merasakan untuk mereka sebagian akibat dari akibat dari yang mereka amalkan dari maksiat tersebut. La'allahum yarji'un, dengan harapan mereka itu mau kembali meninggalkan maksiat tadi dan kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam ini ada perbuatan kemunafikan. Sehingga bagi mereka yang kemudian mau kembali kepada Allah dari kemaksiatan, bahkan kemunafikan, lalu berjalan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan barokah dari langit dan bumi. Sehingga tumbuhan dan tanaman pun akan merasakan keberkahan adanya amal-amal soleh yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 96, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mereka mau beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka barokah baik dari langit maupun dari bumi. Dari langit Allah turunkan hujan yang sesuai yang mereka butuhkan. Dari bumi kemudian tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang kemudian menjadi buah-buahan yang dibutuhkan oleh hewan, dan hewan itu pun juga dibutuhkan oleh manusia. Bahkan mungkin Allah bukakan kepada mereka apa? Isi-isi bumi berupa tambang ini, tambang itu, minyak ini, minyak itu. Akibat apa? Akibat baik, ya, dari perbuatan ketakwaan dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, akan tetapi manusia, ya, penduduk bumi tersebut, ya, kadzabu, mereka mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadna bima kanu yaksibun, maka Allah ambil apa-apa yang mereka telah usahakan. Artinya Allah justru akhirnya berikan timpakan kepada mereka apa? Kebinasaan, kerusakan. Termasuk diantaranya adalah Allah tahan hujan turun sehingga merusakkan tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhan mereka. Ya, bahkan makna ini juga merusakkan an-nasl, yaitu keturunan. Ya, merusakkan keturunan. Ya, ini artinya apa? Akibatnya, ya, akan maksudnya keturunan di sini yaitu keturunan dari apa? Lahirnya hewan-hewan ternak. Ya. Berkebak biaknya hewan itu terhalang dari apa? Dari akibat dari maksiat
Ya karena Allah Subhanahu wa taala tahan hujan untuk turun, akibatnya tanaman kering, maka hewan-hewan pun sulit berkembang dan berkembang biak ya akibat tanaman yang kering dan susah air. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Dan ayat yang disebutkan wallahu yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Faedah dari ayat ini ya masih lanjutan antara kemaksiatan kemunafikan, bahwasanya al-ma'asi sababun li halakil hars wan nasl. Bahwa maksiat yang dilakukan oleh manusia ini merupakan sebab ya munculnya kebinasaan yang ada pada tanaman tumbuhan, kehancuran buat tanaman tumbuhan, dan dapat merupakan kerusakan pada perkembangbiakan hewan-hewan. Ya. Dan sebaliknya keimanan, ketakwaan itu akan mendatangkan barokah, terbukanya barokah dari langit dan munculnya barokah dari permukaan bumi. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dan datangkan rezeki akibat ketakwaan yang dilakukan oleh manusia. Kata Allah, kalau seandainya mereka bertakwa, la fatahna alaihim ya barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, kami bukakan, kata Allah, untuk mereka kebarokan dari langit dan bumi. Artinya dari segala arah. Dari segala arah Allah datangkan banyak kemudahan-kemudahan dan rezeki mereka dan seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa Allah tidak menyukai kerusakan dan orang berbuat kerusakan, menunjukkan Allah punya sifat apa? Menyukai. Kalau Allah tidak menyukai kerusakan, berarti Allah menyukai kebalikan kerusakan, yaitu apa? As-salah, yaitu ya, menyukai amal soleh, menyukai perbaikan. Menunjukkan Allah punya sifat mencintai. Ketika Allah tidak mencintai kerusakan, berarti Allah mencintai kebalikan dari kerusakan, yaitu perbaikan. Perbaikan. Di samping ya, ketika Allah berfirman Allah tidak mencintai, menyukai kerusakan, menunjukkan bahwasanya itu tidak menyukai kerusakan, itu berisi peringatan. Jangan sampai seseorang itu melakukan kerusakan di muka bumi, ya, dan membuat kerusakan di muka bumi yang terbesar yang mengundang murkanya Allah dan tercabutnya barokah dari langit dan bumi, yaitu adalah apa? Maksiat, dosa-dosa manusia, baik berupa dosa besar, berupa kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, maupun dosa-dosa selain itu. Ya, oleh karenanya ya, dengan semakin banyaknya kita berdakwah dan mengajak manusia kepada kebaikan, akan mendatangkan kebarokahan ya dari langit maupun dari bumi biidznillahi taala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala masih menceritakan karakter orang munafikin. Kalau tadi kan pada dua ayat sebelumnya, mereka itu kalau ngomong mengatakan mereka cinta Islam, membela Islam, perbuatan seolah-olah dia melakukan kebaikan, padahal apa? Pada hatinya membenci keislaman. Dan ketika mereka bertemu orang beriman, mereka mengatakan juga beriman. Tapi ketika mereka berpaling dari orang beriman, mereka kembali kepada kekufuran mereka, bertemu dengan orang kafir mereka, dan melestarikan kekufuran yang mereka sembunyikan di hadapan orang beriman. Dan itu merupakan sebab apa? Terjadinya kerusakan di muka bumi. Dengan Allah menahan hujan dari langit yang berakibat ketika paceklik, kekeringan, maka tanaman binasa, ya, hewan-hewan pun tidak bisa berkembang biak. Kemudian bila ada ahli ilmu yang datang kepada mereka untuk berkata, wa idza qila lahu ittaqillaha, bertakwalah anda kepada Allah, jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi dengan dosa, perbuatan maksiat dan dosa, ya akhadhatul izzatu bil ismi, ya, maka kesombongan mereka ya membuat mereka bersikap untuk memilih berbuat dosa dibanding menerima kebenaran tersebut. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah jahannam untuk orang itu. Wala bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat tinggal. Seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi maka faidah dari ayat yang terakhir berkenaan karakter orang munafikin ini, ya, yaitu bahwasanya
anna hadzal rajul al-mawsufa bi hadhihi sifat ya'nafu an yu'maru bi taqwallah. Bahwasanya seseorang ya yang memiliki sifat-sifat seperti ini, itu mas sifat-sifat kemunafikan ini, ya, maka mereka akan menyombongkan dirinya ketika diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka menolak, lalu mungkin berkata, ana arfa'u min an ta'murani bi taqwallah azza wajal. Kata orang ini, aku ini lebih tinggi kedudukannya dari apa yang kau perintahkan kepadaku untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Sehingga dia menggambarkan kesombongannya, ya, untuk kemudian, ya, karena takutnya dia kepada manusia, tetapi mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah lain dari ayat tersebut, ya, al-balaghatu atamatu fi hadbil fa'il fi qouli ta'ala, yaitu berkaitan dengan situasi. Ada ayat yang berbunyi wa idza qila law taqil, bila dikatakan kepada dia bertakwalah kepada Allah. Ini orang yang menyampaikannya tidak disebutkan. Ya, artinya siapapun, ya, siapapun yang menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang berbuat maksiat, termasuk berbuat kekufuran dan menyembunyikan kekufurannya dan berupa kemunafikan tadi, ya, maka dia akan mendapati adanya adanya penentangan orang tersebut, karena mereka tidak menyukai likarahatil haqqi, karena mereka tidak menyukai al-haq. Di samping ini peringatan bagi orang yang menolak nasihat dari orang-orang yang memberikan nasihat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang menolak nasihat itu adalah orang yang tertimpa penyakit memiliki sebagian sifat orang munafikin. Karena orang munafikin itu ketika dia diberikan nasihat, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ya, maka, ya, dia merasa kedudukannya tinggi, dia tidak perlu mendengarkan nasihat untuk orang yang mendengarkan nasihat orang yang menyuruh dia bertakwa kepada Allah, karena dia merasa kedudukannya lebih mulia daripada yang memberikannya nasihat. Dan ini merupakan sifat orang munafik. Jadi orang munafik itu karakter mereka, karena mereka ini sombong, merasa punya kedudukan dalam hal dunia, ya, sehingga ketika itu datang dari orang mukmin, ya, mereka lihat orang mukmin ini bisa jadi orang yang ekonominya rendah, ya, kemudian mereka berdakwah untuk mengajak manusia bertakwa kepada Allah, maka ketinggian, ya, dunia yang membuat dia merasa sudah hebat itu membuat dia merendahkan orang-orang yang menyampaikan nasihat tadi. Nah, maka oleh karena itu, wal wajibu 'alal mar'i idza qila lahu ittaqillah. Oleh karena itu yang wajib bagi seseorang, jika ada orang menyampaikan kepada dirinya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, maka hendaklah yang dia ucapkan sami'na wa ata'na, ya, kami dengar dan kami taat. Ta'ziman li taqwallah, dan mereka untuk mengagungkan ucapan bertakwalah kepada Allah, ya, seperti itu. Di antaranya bahwasanya faidah, dan ini kita berulang kali sampaikan, seringkali, ya, orang yang memiliki, ya, kedudukan yang tinggi, ya, harta yang banyak, telah dibukakan kepadanya pintu-pintu dunia, ya, seringkali menjadikan dirinya untuk lebih memilih bertahan di atas dosa-dosanya dibanding memilih untuk menerima nasihat orang, untuk nasihat orang lain agar dia menjadi orang yang baik dan bertakwa kepada Allah. Ya, karena dia merasa dia nggak pantas diberikan nasihat oleh orang yang di bawah dirinya, padahal isinya mengajak untuk
bertakwa kepada Allah. Tapi karena menyampaikannya dia merasa orang yang bukan sama levelnya, dia menolaknya. Ya, maka seringkali ya kebenaran itu ya tidak mudah sampai kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi, ya, karena disampaikan oleh orang yang tidak selevel dengan dirinya. Itu rata-rata ya seringkali menjadi kebenaran itu sulit sampai kepada dirinya. Dan perbuatan ini, hana hadzal amal mujibu lidukhulin nar. Perbuatan seperti ini, ya tadi ada sombong, menolak kebenaran, membela kebatilan, ya merupakan amalan-amalan yang akan menghantarkan dan memasukkannya ke dalam neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Fahasbuhu jahannam," cukuplah jahannam untuk orang itu. Ya. Dan ini berisi apa? Al-qadahu finnar. Berisi apa? Berisi celaan ya kepada orang-orang yang berada dalam neraka. Ya, karena Allah menyatakan apa? Orang-orang yang masuk neraka, kata Allah, wala bi'sal mihad, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Allah menggambarkan neraka itu buruk, maka orang yang masuk ke dalamnya otomatis orang-orang yang mendapatkan keburukan dan tidak diragukan lagi. Seburuk-buruk tempat yang merupakan tempat yang Allah ciptakan itu hanya satu, yaitu adalah neraka Jahannam. Ya, neraka Jahannam. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita dari sifat munafik, ya, dari sifat munafik, ya, yang mudah merendahkan kebenaran karena disampaikan oleh orang yang barangkali tidak selevel dengan dirinya. Itu sifat orang munafik. Sifat orang munafik yaitu apa? Kalau bertemu dengan orang image jaim, bertemu orang beriman menggambarkan dirinya baik, ketika dia apa? Berlalu dari manusia dan membuat kerusakan dengan dosa-dosanya. Ya, kemudian yang ketiga bahwa ya orang munafik itu susah dikasih nasihat, gitu. Susah dikasih nasihat, ya, susah dikasih nasihat, ya. Dan itu karena kesombongannya, ya. Dan kita tutup ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penyakit sombong. Dalam hadis Sahih riwayat Muslim bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbi la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji darah. Darah itu adalah gambaran ya an-namlah saghira, semut yang kecil, atau seperti debu yang ketika kita buka jendela ada debu itu, nah itulah dzarrah. Maka orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya sebesar itu, dia tidak akan masuk surga. Dan sombong yang dimaksud adalah apa? Batrul haqqi wa ghamtun nas. Ketika dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi ketika ada nasihat kepada dirinya, dia enggak terima. Sudah enggak terima, orang yang memberikan nasihatnya diserang, dihinakan. Itu hati-hati, itu terancam neraka itu. Orang yang memberikan dia nasihat, nasihatnya tidak diterima, malah balik merendahkan orang memberikan nasihat. Kamu siapa? Berani-beraninya nasihatin saya, gitu kan? Enggak ngaca tuh. Padahal yang memberikan nasihatnya benar. Nah, itulah kesombongan. Itulah kesombongan. Dan semoga Allah Subhanahu, dan itu merupakan tanda di antara tanda kemunafikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari penyakit yang berbahaya ini, ya, karena terancam ya dengan neraka, terancam tidak masuk surga, padahal amalan itu mudah melanda jiwa. Terutama ketika kita sudah berada pada level yang agak atas. Kalau kedudukan tuh udah agak punya jabatan. Kalau harta tuh udah agak sedikit banyak hartanya. Itu biasanya rawan itu. Rawan biasanya susah menerima nasihat. Pengennya apa pendapat dia itu yang akan dia pertahankan. Ya, akan selalu merasa benar. Kalau memberikan nasihat orang yang di bawah dirinya, dia merasa ini bukan level gua nih, gitu kan, seperti itu. Maka ini berbahaya. Maka waspadalah.
Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik dunia terlebih akhirat. Amin Allahumma amin. Ya. Semoga Allah dengarkan doa kita apalagi musim hujan ini. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min sifatin nifaq wal kadzibin. Allahumma inna nas'aluka salihal a'mal wal aqwal wal akhlaq. Allahumma amin. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.